Assalamualaikum, kita berjumpa kembali pada mata kuliah model pembelajaran seni. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis proyek seni. Ya, pembelajaran berbasis proyek seni adalah salah satu ya, dari berbagai model pembelajaran inovatif yang dapat kita sesuaikan dalam konteks pembelajaran seni. Ya, apakah itu seni rupa, musik atau tari atau teater. Ya, baik, saudara. Yang pertama perlu kita tekankan di dalam mempelajari atau memahami pembelajaran berbasis proyek seni adalah orientasi pembelajaran berbasis proyek itu sendiri ya, yaitu mengutamakan keterampilan proses. Jadi orientasi dari pembelajaran berbasis proyek adalah keterampilan proses, yaitu proses-proses di dalam belajar, di dalam melaksanakan sebuah proyek itu yang diutamakan. Nah, ketika kita akan relevansikan atau akan kita kaitkan dengan konteks pembelajaran seni, maka pembelajaran berbasis proyek ini kita dapat sebut sebagai pembelajaran berbasis proyek seni atau pembelajaran proyek seni. Dengan demikian, keterampilan proses yang harus kita tekankan di sini adalah perencanaan berkarya, pelaksanaan berkarya, dan laporan hasil karya. Jadi kita memastikan bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar, proses-proses siswa atau peserta didik dalam berkarya, dalam merencanakan karya, dalam melaksanakan berkarya itu sendiri, dan dalam melaporkan hasil karyanya harus benar-benar dilakukan dan semuanya itu diamati oleh guru. Ya, baik. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek seni itu ada empat poin. Yang pertama adalah isinya. Ya, isinya harus memuat gagasan orisinil. Dipastikan siswa dalam merencanakan karyanya, dia sudah menginformasikan gagasan-gagasan berkaryanya, gagasan yang orisinil ya dalam kelompok belajarnya. Berikutnya adalah kondisi yang harus diciptakan di dalam pembelajaran berbasis proyek adalah yang mengutamakan otonomi siswa. Ya, pembelajaran ini harus mampu memungkinkan terjadinya inquiry, pengelolaan waktu, kemudian waktu itu secara efektif dan efisien, kerjanya efektif, waktunya efisien, ada kerjasama, serta mensimulasikan pekerjaan yang dilakukan di dalam proyek itu ya secara profesional. Nah, aktivitas yang mungkin terjadi itu harus bersifat kolaboratif, harus bersifat kooperatif, terjadi interaksi antara anggota di dalam belajar atau dalam melaksanakan proyek seni itu. Nah, hasilnya tentu proyek itu harus menghasilkan produk nyata. Ya, di dalam pembelajaran seni, produk nyata adalah karya seni. Nah, dalam seni rupa menghasilkan karya rupa, gambar, karya lukis, kriya, desain dan sebagainya sebagai hasil dari proyek itu selesai. Gitu ya. Nah, lantas karakteristik yang lain apa di dalam pembelajaran berbasis proyek seni? Kita harus memastikan bahwa proyek seni ini terintegrasi di dalam proses belajar seni. Ya, artinya guru di dalam mengajar sembari melakukan pengamatan, yaitu mengamati aktivitas siswa di dalam merencanakan karya, di dalam melaksanakan karya, penciptaan karya, dan dalam melaporkan hasilnya. Di sepanjang proses belajar itulah guru melakukan pengamatan, ya juga melakukan penilaian terhadap aktivitas siswa itu. Gitu ya. Jadi ciri khas dari pembelajaran proyek seni adalah proyek seni itu terintegrasi di dalam proses pembelajaran, tidak menjadi bagian tersendiri. Setelah pembelajaran selesai kemudian baru ada penilaian berkarya, tidak. Tetapi proyek seni, berkarya seni itu terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Di dalam proses belajar itu, di dalam melaksanakan proyek itu, pengetahuan bisa diberikan oleh guru, ya informasi-informasi diberikan oleh guru, materi yang bersifat pengetahuan tentang bahan, pengetahuan tentang alat, ya itu juga bisa memungkinkan untuk disampaikan oleh guru ya. Nah, ini tahapan yang lebih spesifik dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek seni ya. Apa saja tahapannya? Yang pertama, guru perlu membagi siswa di dalam kelompok. Ya, 4 sampai 5 orang ya. Ya, atau bila menghendaki proyek yang dikerjakan secara individu ya tidak perlu dibuat kelompok. Tetapi yang paling ideal adalah melaksanakan proyek ini di dalam kelompok. Jadi tidak semua karya seni itu bisa dilaksanakan secara kelompok. Nah, silahkan
kita bisa memilih mana proyek penciptaan seni yang bisa dikerjakan secara berkelompok ya, untuk menambah aktivitas yang lebih kompleks di dalam belajar siswa ya. Berikutnya guru menyampaikan tema karya seni atau pagelaran atau pameran. Ya ini guru bisa menyampaikan di situ. Kemudian siswa melaksanakan perancangan karya, ini yang ketiga ya. Merencanakan karya. Apa saja isi dari perancangan karya nanti kita diskusikan lagi ya. Nah, berikutnya setelah siswa merancang karya, kemudian siswa membuat draft. Ya, siswa membuat draft. Draft itu bisa berupa sketsa, sketch ya jika itu karya rupa, prototipe bila itu karya 3 dimensional, pola ya atau musik skrip atau storyline ya untuk naskah-naskah drama ya, storyboard ya, jadi bentuk membuat draft, membuat rancangan ya, atau gambaran kasar atau desain atau visualisasi pra berkarya itu bisa dilakukan oleh siswa. Nah, yang keempat setelah ini siswa baru melakukan proses penciptaan karyanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengolah media, menggunakan alat-alat dan teknik tertentu, sehingga terjadilah eksplorasi artistik di situ. Nah, bila siswa bekerja dalam kelompok, maka terjadi aktivitas eksplorasi artistik yang dilaksanakan secara kelompok. Atau sekurang-kurangnya pembagian tugas. Misalnya di dalam pembelajaran yang melibatkan banyak orang, misalnya penciptaan tari, ya kan, bermain musik dalam grup tertentu, atau membuat karya kriya secara berkelompok, itu terjadi pembagian peran-peran di situ. Ya, nah berikutnya langkah langkah keenam adalah siswa menuntaskan karya seni itu. Nah, penuntasan karya seni ini bisa dalam bentuk finishing karya, ya kan, pengemasan karya, pendetailan karya dan macam-macam, ya, atau perekaman karya. Gitu. Kemudian langkah ke-7 adalah siswa menyusun laporan hasil karya. Siswa menyusun laporan hasil karya dalam bentuk laporan ya atau dalam bentuk deskripsi tentang karya atau dalam bentuk laporan kinerja kelompok proyek dan macam-macam. Silahkan, ini bisa dikembangkan versinya seperti apa. Kemudian yang ke-8 adalah atau yang terakhir, siswa mengomunikasikan karya atau menyajikan karya atau mempresentasikan karya. Jadi bisa mengomunikasikan, misalnya siswa salah satu perwakilan itu menjelaskan karya ini kepada gurunya, kepada siswa yang lain, ya. Atau menyajikan karya dalam bentuk display pameran. Jadi mendisplay karya itu bagian dari komunikasikan karya ya. Atau jika tidak display karya di dalam ruang pameran atau jika tidak mengkomunikasikan karya, cukup dengan mempresentasikan karya di kelas ya, bahwa ini karya saya, pekerjaan kami seperti ini, ide kami seperti ini ya, ini hasilnya, mengapa kami melakukan eksplorasi artistik yang semacam ini. Itu adalah bagian dari mengkomunikasikan karya sebagai langkah terakhir. Nah, tentu dari semua itu guru memberikan feedback atas kinerja proyek yang dilakukan ya, sebagai bagian paling akhir dalam proses pembelajaran ini. Nah, mari kita simak bagian berikut ini. Bagian berikut ini adalah salah satu yang saya kembangkan bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek seni. Ya, ada tiga langkah utama di dalam skenario pembelajaran. Ya, ini adalah langkah-langkah yang ini tadi adalah tahap pembelajaran berbasis proyek seni. Kemudian kalau ini kita kembangkan di dalam skenario belajar bagaimana? Ya, maka kita harus petakan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Ya, sebut saja kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pelaporan. Atau kita sebut itu spesifik dalam konteks seni adalah kegiatan pra berkarya sebagai kegiatan awal, kegiatan berkarya sebagai kegiatan utama, dan kegiatan pasca berkarya sebagai kegiatan akhir. Baik, nah kita bedakan menjadi aktivitas guru dan aktivitas siswa. Ya, aktivitas guru ngapain, aktivitas siswa ngapain. Bisa instruksional, ya bisa memberikan fasilitasi gitu ya. Atau memberi feedback ya itu ya. Nah, silakan nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, saya contohkan di sini aktivitas
perencanaan atau kegiatan awal praberkarya atau perencanaan karya, yaitu guru menetapkan tema karya. Jadi harus dibatasi, tidak bebas ya. Secara spesifik ya, guru bisa mencari isu yang sedang hangat, misalnya isu COVID-19. Itu menjadi tema penting dalam berkarya, isu global warming, isu literasi digital, isu teknologi industri 4.0, isu society 5.0, macam-macam ya. Isu multikulturalisme menjadi tema di dalam karya. Nah, kemudian kedua, guru menyampaikan apa yang diharapkan. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Ya, learning objektifnya apa? Kemudian guru merencanakan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Ini harus disampaikan kepada siswa. Anda harus ngapain, Anda harus ngapain gitu ya. Kemudian siswa ngapain? Ya, siswa melakukan apa di dalam aktivitas perencanaan? Yaitu siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan oleh guru sebelumnya di dalam informasi awal pembelajaran. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian baru aktivitas berkarya. Apa yang dilakukan oleh guru di dalam aktivitas berkarya ini? Guru melakukan pengamatan terkendali. Pengamatan terkendali terhadap siswa di dalam proses berkarya. Artinya guru memfasilitasi siswa mengkondisikan kegiatan belajar itu sembari melakukan pengamatan yang dirasa penting untuk dicatat sebagai bagian dari penilaian proses itu. Nah, berikutnya di dalam pelaksanaan guru bisa membimbing, ya, mengarahkan dan seterusnya. Nah, apa aktivitas siswa di dalam berkarya ini? Siswa berkarya melalui prosedur tertentu. Nah, ketika siswa melaksanakan berkarya dengan prosedur yang tepat, yang baik, berarti ya penilaiannya baik. Ya, begitu sebaliknya. Melalui kegiatan merancang karya. Jadi merancang itu kegiatan awal dalam berkarya, membuat sket, membuat draft, ya, membuat prototipe, membuat musik skrip, membuat pola-pola lantai jika itu tari ya. Itu merancang karya. Kemudian baru mencipta atau proses berkaryanya. Kemudian finishing karya. Setelah ini selesai, lalu masuk ke langkah pembelajaran, bagian akhir dari pembelajaran, yaitu pelaporan atau kita sebut pasca berkarya. Apa aktivitas guru? Yaitu memeriksa laporan, menilai, mengamati kegiatan penyajian dan seterusnya dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa, yaitu siswa telah mengumpulkan laporan, mengumpulkan karya atau menyajikan karya. Jadi pelaporannya macam-macam ya, bisa presentasi, bisa mengumpulkan karya saja, bisa tanya jawab atas hasil karya, bisa memaparkan di depan kelas dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita akan bagaimana cara menentukan penilaian berbasis proyek seni. Nah, saya contohkan begini, misalnya ada 2 KD ya, KD 3.4 dan KD 4.4. Ya, saya contohkan yang di luar seni rupa misalnya ya, supaya lebih menantang. Nah, KD 3.4 ini kan teori. Jadi memahami gerak tari berdasarkan level pola lantai atau kompetensi pengetahuan. KD 4.4 di sini keterampilan ya. Memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan tertentu. Ini kompetensi kreasi, itu kompetensi pengetahuan, ini kompetensi keterampilan ya. Nah, oke. Taruhlah pertemuan ke-1-2 di dalam KD ini sudah habis untuk aspek pengetahuan, untuk pengetahuan atau teori ini. Kemudian sisanya di pertemuan berikutnya, misalnya KD 4 itu mendapat jatah di pertemuan ketiga dan sampai pertemuan ke-6. Maka 3, 4, 5, 6, 4 kali pertemuan itu dikhususkan untuk pembelajaran proyek seni. Nah, yaitu kita bagi misalnya pertemuan 3 itu untuk perancangan karya. Pertemuan 4, 5 itu untuk proses berkarya. Pertemuan 6 itu untuk pelaporan karya. Ya, di dalam aktivitas belajar dengan proyek ini, guru melakukan penilaian itu. Jadi penilaian dilakukan sepanjang proyek dan proyek dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran dalam beberapa pertemuan bergantung rancangan waktu pertemuan belajar ya. Nah, ini indikator kinerja proyek yang harus dipahami oleh guru di dalam mengamati, di dalam mengontrol aktivitas siswa melakukan proyek selama beberapa kali pertemuan dari tahap
perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya. Dari tahap pra berkarya, berkarya, dan pasca berkarya. Yang pertama tahap perencanaan berkarya atau pra berkarya, yaitu pastikan bahwa siswa melakukan kinerja, mengungkapkan ide-idenya sesuai dengan tema. Pastikan bahwa adanya kesesuaian antara tujuan belajar dengan proyek seni. Jadi proyek yang dilakukan oleh siswa itu sesuai dengan tujuan belajar yang sudah kita sampaikan ya di dalam RPP, silabus, yang termuat dalam KD tentunya ya. Kemudian pastikan bahwa siswa itu telah menyajikan konsep dan alasan yang jelas dalam pemilihan karya ya. Jadi dia membuat karya A, karya B itu konsepnya apa. Ya, guru harus bisa menggali itu. Bisa bertanya kepada siswa ya, bisa siswa disuruh menyampaikan satu persatu, macam-macam caranya. Kedua, indikator kinerja untuk pelaksanaan berkarya. Guru harus memastikan bahwa siswa telah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi kelengkapan media, ketepat gunaan alat ya untuk teknik tertentu, untuk menggarap bahan tertentu itu sangat penting di sini ya. Kemudian guru memastikan bahwa siswa telah membuat sketsa, membuat desain, membuat draft, membuat skenario, storyboard, storyline ya sebagai sebuah draft karya ya sebagai rancangan karya itu. Ya. Kemudian guru memastikan bahwa teknik yang digunakan itu sesuai. Nah, guru memastikan bahwa keterampilan yang dilakukan di dalam berproses itu sesuai dengan teknik yang dipilih. Guru memastikan bahwa siswa di dalam melaksanakan berkarya itu kebersihannya terjaga, kerapiannya terjaga, keamanannya terjaga ya. Bila perlu menggunakan peralatan K3, keamanan kerja, silahkan. Itu akan sangat baik ya. Kemudian guru memastikan bahwa terjadi kinerja kelompok, kerjasama antar anggota kelompok di dalam proyek. Jika proyek itu dilaksanakan secara tim. Ya, kemudian terakhir adalah indikator kinerja pelaporan karya. Pastikan bahwa siswa telah melaporkan kinerja praktiknya, kinerja proyeknya tepat waktu. Ya, baik mengumpulkan karyanya atau mengumpulkan laporannya. Guru memastikan siswa mampu mendeskripsikan karyanya ya lewat selembar kertas, ya deskripsi karya atau menjadi satu di dalam laporan karya. Kemudian guru memastikan bahwa siswa-siswa di dalam mengkomunikasikan dan menyampaikan karyanya itu terjadi penerimaan terhadap kritik, penerimaan terhadap pendapat kelompok lain. Ya, jadi ada aktivitas kritik seni di situ. Kemudian pastikan juga ada kerjasama kelompok di dalam pembuatan laporan itu, di dalam penyajian karya, dalam display pameran, di dalam presentasi, bila itu presentasi, di dalam mengumpulkan, bila itu pengumpulan karya, gitu ya. Jadi ini adalah 3 indikator kinerja yang perlu diperhatikan oleh guru ketika ingin mengamati keberhasilan proyek seni yang dilakukan. Nah, oke, di dalam memberikan penilaian untuk pembelajaran berbasis proyek seni ada 4 instrumen yang harus saudara siapkan. Pertama adalah ada instrumen lembar kerja proyek seni. Instrumen lembar kerja ini adalah isinya refleksi diri terhadap apa yang dilakukan oleh siswa, atau isinya adalah menceritakan ya, menarasikan apa yang sudah dialami siswa dan kelompoknya sejak dia merencanakan sampai akhir. Ya, ada lembar kerja di situ. Guru boleh membuat tabel lembar kerja sendiri silahkan, atau isinya seperti IC ya silahkan, macam-macam ya. Kemudian kedua adalah instrumen berupa lembar penilaian perencanaan proyek seni. Ini rubrik ya, silahkan guru menyiapkan rubrik itu. Apa-apa poin yang dinilai di dalam perencanaan, misalnya menggunakan poin indikator ini, silahkan. Kesesuaian tema, berapa skornya, kesesuaian dengan tujuan, berapa skornya, konsep alasan pemilihan karya, apa, berapa skornya. Ya. Nah, kemudian instrumen lembar penilaian proyek seni, pelaksanaan proyek, ya guru membuat rubrik penilaian. Ya, dengan indikator ini boleh digunakan ya. Menyiapkan alat bahan berapa skornya, pembuatan sketsa berapa skornya, teknik yang digunakan berapa skornya, dan seterusnya. Nah, termasuk lembar penilaian proyek ya, hasil proyek itu ya, apakah itu penilaian untuk presentasi, apakah itu penilaian dalam wujud penilaian display karya pameran, atau penilaian atau laporan fisik
ya seperti mengumpulkan laporan dan seterusnya. Silakan itu bisa dikembangkan. Nah, oke, semoga bermanfaat materi ringkas untuk pemahaman pembelajaran proyek seni tadi. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut materi ini dalam rangka memperdalam dan memperkaya pemahaman saudara terhadap pembelajaran inovatif, ya, saya minta saudara untuk bisa menetapkan satu model pembelajaran inovatif yang lain selain pembelajaran proyek seni. Ya, masih banyak, di antaranya ada problem solving, discovery learning, cooperative learning, contextual learning, dan yang lain juga. Nah, silahkan cari model pembelajaran selain berbasis proyek seni, pembelajaran proyek selain berbasis proyek, silahkan dicari di antara problem solving, discovery, dan kooperatif, serta kontekstual ini. Nah, buatlah skenario, saudara. Skenario pembelajaran. Nah, skenario pembelajaran, tapi materinya itu dikaitkan dengan materi seni rupa. Ingat, sesuai dengan KD yang berlaku 2013. Nah, sajikan skenario itu di dalam tabel. Nah, misalnya di sini pengembangan model pembelajaran inovatif. Ya, pengembangan model pembelajaran inovatif di sini. Nah, ini diberi nama, ya diberi nama apa? Misalnya kooperatif, misalnya discovery learning atau contextual learning, problem solve learning, ya, atau cooperative learning, ya. Pilih salah satu. Cooperative learning kan banyak, ya, ada jigsaw, picture to picture. Silahkan ini diberi identitas model apa yang dikembangkan, KD-nya apa, kelasnya kelas berapa, semesternya semester berapa, materi pokoknya apa di dalam KD itu. Nah, kemudian nama mahasiswa dan NIM. Nah, sajikan skenario itu dalam tabel berikut ini. Ya, Anda kembangkan nih. Kegiatan awal, aktivitas guru ngapain? Ya, aktivitas siswa ngapain? Kegiatan inti, aktivitas guru, aktivitas siswa. Kegiatan akhir, aktivitas guru, aktivitas siswa. Ingat, skenario pembelajaran yang kita kembangkan ini harus dikaitkan dengan materi seni rupa sesuai dengan KD. Ya. Nah, langkah-langkah dari kegiatan awal, inti, dan akhir ini sesungguhnya mencerminkan langkah-langkah pembelajaran dengan model tertentu. Jadi ciri-ciri langkah modelnya itu harus saudara integrasikan di dalam kegiatan belajar ini. Baik dalam aktivitas guru maupun aktivitas siswa. Begitu saudara, dan akan kita bahas hasil pengembangan saudara, dan silahkan mengembangkan ini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.